Pemerintah telah meluncurkan program siaran TV digital bagi masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah 3T yang secara resmi dilakukan Presiden Joko Widodo di Nunukan, Kalimantan Timur pada 31 Agustus 2019. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo diberikan tugas khusus untuk mengawal program pemerintah ini agar bisa berjalan maksimal. Memanfaatkan infrastruktur pasif yang dimiliki Kemenkominfo, sejak tahun 2021, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kemenkominfo mulai melakukan pemasangan peralatan tambahan siaran TV digital di BTS-BTS yang sudah terpasang di seluruh Indonesia. Ada sebanyak 7.499 Base Transceiver Station atau BTS yang dipasang Bakti Kominfo di seluruh Indonesia yang menjadi target pemasangan peralatan tambahan pemancar TV digital, di mana 1.400 diantaranya terdapat di wilayah Papua yang tersebar di 6 provinsi, yakni Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Siaran TV digital bagi masyarakat di perbatasan sejalan dengan upaya yang tengah dilakukan Bakti untuk mewujudkan pemerataan sinyal telekomunikasi di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bakti yang ditugaskan membangun prasarana telekomunikasi di area terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T sangat mendukung program ini. Penyajian siaran digital sendiri merupakan wujud nyata nawacita pemerintahan Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Senin 13 November 2023, tim monitoring dan evaluasi dari Kemenkominfo, Bakti dan PT Surya Energi Indotama, SAI, tiba di Sorong, Papua Barat Daya dalam serangkaian kunjungan untuk memantau operasional peralatan tambahan pemancar TV digital yang dipasang di 6 titik di Provinsi Papua Barat Daya dari total 12 titik yang sudah terpasang. Tim memulai perjalanan dari Kampung Bikar, yaitu salah satu kampung atau desa terpinggir dari Kabupaten Tambrau. Untuk mencapai Bikar, tim harus menempuh perjalanan kurang lebih 7 jam dari Sorong dengan melewati kali dan ruas jalan yang sempit. Di kampung ini telah terpasang pemancar TV digital pada BTS Bakti Kominfo, dan dari hasil monitoring ternyata siaran yang diterima di rumah-rumah warga sangat baik. Technical Advisor Kemenkominfo RI, Lili Harustandi, mengatakan pemasangan pemancar TV digital untuk saat ini diutamakan di daerah 3T dengan posisi lokasi blank spot, di mana pemancar ini tidak membutuhkan power yang terlalu besar dan tidak membutuhkan ruangan khusus dengan pemasangan yang sangat simpel. Saat ini Bakti Kominfo bersama mitra telah memasang di 30 lokasi blank spot, 12 diantaranya berada di Papua Barat Daya. Saat ini sudah 30 lokasi yang sudah dilakukan uji coba siaran antara Bakti dengan TVRI. Dan diharapkan pada kunjungan kami ini akan berkunjung ke 4 lokasi, yaitu Bikar, Wen, Melabolo, dan Yainemo. Saat ini kami di Bikar, dan di Bikar rakyat di kampung Bikar ini sudah bisa menerima siaran televisi baik dari TVRI Pusat yang terdiri dari TV Nasional, TV DKI, dan TV Sport. Saat ini TVRI Papua pun bisa diterima di daerah Bikar. Selanjutnya Kepsta daripada TV Papua Barat berkunjung ke Bikar bersama-sama dengan kami untuk meminta pendapat daripada rakyat di Bikar, kira-kira siaran apa yang mereka butuhkan dan yang mereka inginkan agar bisa disiarkan. Diharapkan dengan kunjungan kami dan Kepsta TV Papua Barat, maka Bikar menjadi salah satu sumber konten agar bisa dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia. Siaran televisi di daerah Bikar ini dan di daerah 29 lokasi lainnya dengan cakupan wilayah siaran kira-kira 5 kilo dengan memanfaatkan
yang merupakan memanfaatkan atau merupakan siaran tambahan daripada Bakti, yaitu menggunakan tower daripada Bakti ditempelkan dan juga dengan sebagian satu daya dari Bakti, sehingga Bakti bisa memanfaatkan infrastruktur pasifnya digunakan untuk melayani masyarakat di daerah tersebut dengan cara lebih baik lagi dan lebih dikenal. Siaran bisa diterima adalah 2 siaran televisi swasta yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan ataupun rakyat daripada desa tersebut, dan yang 2 lagi yang diwajibkan adalah TVRI Pusat dengan 3 siarannya dan TV daerah, sehingga TV daerah bisa masuk ke daerah 3T dengan kerjasama BTS dan TVRI. Dengan disiarkan di 3T, maka rakyat di 3T tidak merasa terpisah daripada saudara-saudaranya yang lain, sehingga mereka bisa memperkenalkan hasil mereka bisa memperkenalkan kebudayaannya, mereka juga bisa menyiarkan daripada kemampuan di dalam perekonomian, sehingga daerah 3T menjadi salah satu calon-calon yang bisa menjadi penyumbang ke ekonomi, kemajuan ekonomi di seluruh rakyat Indonesia. Kalau jalan rayanya sih saya kira menempuh relatif sulit, bisa masuk ke dalam sungai juga, dan kemudian daerah berbatu-batu, namun sangat baik sekali upaya Bakti bersama-sama dengan TVRI. Daerah terpencil dengan jumlah keluarga yang kira-kira antara 100 sampai 100 atau 50 keluarga pun dilayani oleh pemerintah. Karena mereka juga merupakan bagian dari kita semua. Mereka juga rakyat Indonesia yang mempunyai kemauan dan mempunyai kemampuan, dan kemudian juga ikut bisa berpartisipasi untuk kemajuan negara Indonesia. Warga kampung Bikar sendiri masih jauh dari sentuhan pembangunan, sehingga kehadiran jaringan 4G dan TV digital sangat disambut gembira. Mereka berharap informasi dari kampung mereka bisa disampaikan keluar, tetapi mereka juga bisa menerima siaran televisi tentang berbagai kemajuan yang terjadi di negerinya sendiri. Manfaat daripada adanya jaringan 4G ini pertama-tama itu sangat punya peran yang penting dalam komunikasi. Artinya teleponnya bisa, WA-nya bisa, dengan laporan yang menyangkut soal laporan dari sekolah, terus dari Pemda juga bisa mereka langsung melaporkan dari sini. Jadi manfaatnya sangat baik untuk masyarakat. Biasanya kalau ada tamu dari luar langsung mau akses laporannya langsung dari sini, jadi langsung. Itu manfaat daripada jaringan yang ada dipasang di Bikar ini, distrik Bikar ini, kampung Bikar ini. Kami sangat berterima kasih, dan masyarakat sini selalu mengutamakan kebersamaan dalam membangun. Khusus masyarakat yang punya tempat ini, mereka selalu membangun kebersamaan. Secara spontan kami juga bersyukur untuk pemerintah bahwa masih walaupun ada ini, tapi masih ada bisa membantu kami dalam berbagai kegiatan kami yang ada di kampung ini. Salah satunya apa yang dipasang oleh pemerintah ini. Pertama-tama kami minta jalan diperbaiki, jalan harus diperhatikan, infrastruktur itu harus diperhatikan, terutama jalan. Terus yang kedua adalah masalah soal lampu. Di hari kedua Selasa 14 November, tim kembali melakukan perjalanan menuju Kabupaten Sorong Selatan dengan menempuh perjalanan dari kota Sorong selama 4 jam. Di Kabupaten Sorong Selatan sendiri ada 2 titik yang dikunjungi tim Monef Kemenkominfo, yakni di BTS Kampung Wen dan BTS Kampung Melabolo. Sama halnya dengan Bikar, warga kedua kampung atau desa ini juga bisa menerima siaran TV digital dengan jernih. Titik pertama yang dikunjungi adalah Kampung Wen. Berbeda dengan Bikar, penduduk kampung ini sedikit lebih maju karena mereka sudah mampu menggunakan teknologi telekomunikasi dengan baik. Ya, terima kasih untuk Bapak Presiden dengan televisi masuk di setiap rumah. Sampai sekarang ini kita minta terima kasih untuk orang yang bikin televisi masuk di setiap rumah ini, Maaf Bakti dan kampung-kampung. Jadi bisa nonton. Ya, selama ini hanya kita tidak nonton, sekarang baru kita nonton. Akhirnya jernih, bagus. Terima kasih untuk Presiden, punya program yang bagus untuk kita di kampung ini.
Dengan adanya program Bakti Siar ini, warga bisa merasakan adanya siaran televisi, nonton TV dengan berbagai acara ya seperti berita, kemudian acara olahraga juga mereka bisa menonton dan bisa mendapatkan wawasan ya yang lebih luas lagi bagaimana daerah luar gitu ya, di luar daerah mereka itu seperti apa, mereka bisa merasakan. Kemudian semoga bisa dijaga agar tetap terus berjalan program Bakti Siar ini agar masyarakat tetap bisa merasakannya dan kalau perlu bisa ditingkatkan lagi agar bisa lebih banyak masyarakat yang bisa merasakan, bisa menonton TV. Mereka menyampaikan kalau mereka bisa menonton acara televisi ya dengan tadi beritanya, kemudian menonton sepak bola, kemudian juga mereka juga ingin sebenarnya untuk kebudayaan mereka itu juga bisa disiarkan di televisi agar masyarakat luar ini di luar Papua bisa melihat dan tahu seperti apa kebudayaan di Papua. Dari Kampung Wen, tim melanjutkan perjalanan menuju Kampung Melabolo yang jaraknya kurang lebih 15 km dari Kampung Wen. Di sini juga terdapat satu BTS yang sudah terpasang pemancar TV digital. Setelah dilakukan pengecekan ke sejumlah rumah, ternyata mereka juga bisa menerima siaran TV digital dengan sangat terang dan jernih. Saya berterima kasih atas Bakti Kominfo, saya atas bantuan dan kami bisa menonton televisi, bisa ada hiburan dan terima kasih juga untuk Bapak Presiden dan seluruhnya. Khususnya di area Papua Barat Daya kami memiliki 6 site, yaitu mulai dari Melabolo, kemudian yang tadi kita kunjungi Wen, kemudian ada Rutum dan Piainemo. Untuk dari progresnya sendiri, alhamdulillah sampai saat ini proyek ini berjalan cukup baik, sudah berjalan hampir 2 tahun dan tanpa kendala. Untuk respon dari masyarakat sendiri, alhamdulillah juga sangat diterima dengan baik. Respon dari masyarakat, semoga di tahun berikutnya untuk proyek ini bisa lebih ditambah atau diperbanyak lagi karena mengingat untuk penyiaran ini sangat penting bagi masyarakat, di mana selain sebagai masyarakat nantinya bisa melihat lewat internet, tapi juga di sisi lain bisa melihat lewat siaran televisi yang disiarkan baik di lokal maupun nasional. Untuk tujuannya ya yang pertama pastinya kita akan membangun Indonesia ya Pak ya, melalui TV digital ini sekaligus untuk sebagai penyiaran di mana informasi-informasi yang harusnya bisa diterima masyarakat pedalaman ya bisa diterima dengan baik juga oleh masyarakat pedalaman juga oleh saudara-saudara kita yang ada di Papua. Semoga ya itu lagi Pak bisa lebih merata pembangunan di seluruh Indonesia. Di hari ketiga Rabu 15 November, tim Monef kembali melakukan perjalanan menuju Piainemo Waigio Raja Ampat. Perjalanan dari kota Sorong menggunakan speedboat memakan waktu kurang lebih 3 jam. Jika menempuh perjalanan dari Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat, hanya memakan waktu 1,5 jam hingga 2 jam. Piainemo sendiri merupakan salah satu pulau terluar di Kabupaten Raja Ampat dan menjadi ikon wisata Raja Ampat karena spot wisatanya yang menarik dan sudah terkenal hingga ke mancanegara. Di sini Bakti Kominfo memiliki satu BTS yang sudah terpasang pemancar TV digital. Untuk sampai ke BTS, tim harus memanjat bukit yang jaraknya kurang lebih 200 meter. Siaran TV digital di Piainemo juga menggembirakan karena warga bisa menerima dengan sangat jernih. Kami sebagai mewakili teman-teman sebagai pengelola tempat ini, kami sangat membutuhkan jaringan yang sangat bagus sehingga karena di tempat ini kami sangat membutuhkan akses yang begitu membuat kami karena perkembangan yang ada di sementara Pulau Piainemo itu dia butuh sekali untuk perkembangan jaringan internet ya, karena semua tamu yang masuk ke sini mereka lagi butuh akses informasi yang sangat penting sekali di sini. Cuma di sini kadang-kadang akses informasinya lagi putus-putus. Nah, oleh sebab itu kami sarankan, kami sebagai pengelola GeoSite Piainemo, kami sarankan sehingga untuk ke depan kami butuh
yang lebih besar, sehingga dia bisa kuat karena di sini banyak sekali tamu-tamu yang dari luar, terutama dari domestik dan mancanegara. Mereka sangat membutuhkan internet. Ya, kemarin kami sudah ada TV di sini, cuman karena terganggu sedikit dari jaringan sehingga kami tidak dipakai lagi. Nah, hari ini dari Bapak Doran dari Kominfo, mungkin lagi ada pasang baterainya, mungkin gangguan pesan baterainya, baru bisa sebentar kami bisa tes televisi yang sementara sudah di sini. Sehingga semua kegiatan yang akan berlangsung di Pianemo, aktivitas yang berlangsung di Pianemo, kami butuh bisa masukkan dalam TV Papua atau TV Papua Barat Daya. Kami ucapkan banyak terima kasih karena di hari ini kebersamaan dan kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk perbaikan jaringan info dan TVRI Papua Barat terbukti. Dan pada saat ini di samping kami sudah berjalan lancar siaran TVRI yang begitu sungguh luar biasa. Terima kasih banyak kami ucapkan buat bapak-bapak dan ibu-ibu khususnya dari Kominfo dan TVRI Papua Barat. Demikian terima kasih. Terima kasih untuk pemerintah juga Bapak Presiden yang memerintahkan tim Kominfo juga TVRI Papua Barat untuk datang guna perbaikan jaringan. Kabupaten Raja Ampat sebagai salah satu daerah tujuan wisata berkelas dunia sangat membutuhkan ketersediaan jaringan 4G dan internet yang memadai. Mereka juga merindukan bisa menerima siaran TV dengan baik, apalagi kabupaten ini memiliki 2.700 pulau dan beberapa di antaranya berada di wilayah perbatasan dengan negara lain. Kami sangat membutuhkan jaringan-jaringan yang baik sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di kepulauan, baik pulau-pulau besar, 4 pulau besar maupun pulau-pulau kecil yang ada berpenghuni. Bahkan daerah-daerah yang seharusnya jadi spot wisata tapi belum terjangkau dengan sinyal 4G maupun akses internet yang mana seharusnya digunakan oleh baik tenaga kesehatan, pendidikan, bahkan potensi wisata yang menimbulkan ekonomi yang baik bagi masyarakat. Tapi juga program di mana BTS Siar ini kami sangat respon dan apresiasi kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kominfo dan Bakti Kominfo bahwa selama ini masyarakat hanya bisa menyaksikan televisi lewat satelit atau dengan sinyal 4G yang ada. Sangat bagus dan bijak apabila mereka bisa langsung menonton televisi TVRI yang ada di wilayah mereka dengan fasilitas yang tidak terlalu harus membebani keuangan negara, tapi bisa lewat teknologi ini. BTS yang kami sudah bangun ini sekitar 124 BTS ini punya Bakti Kominfo. Kalau kerjasama kolaborasi digunakan maka sangat lebih bagus, sehingga masyarakat bisa langsung menyaksikan siaran TVRI di wilayah mereka berada dengan kualitas yang baik dan dapat bisa memberikan dampak yang membuat mereka tahu ini perkembangan dunia seperti ini, pemerintah hadir seperti ini. Kalau di Kabupaten Raja Ampat sebenarnya kita mau bilang itu blank spot, artinya tidak ada sinyal, bebas sinyal jaringan TVRI. Tetapi yang menjadi concern adalah apabila nanti TVRI hadir di ibu kota Kabupaten Raja Ampat, di kota Waisai di Pulau Saunet, maka wilayah yang lebih jauh lagi berbatasan negara adalah Kepulauan Ayau dan Distrik Ayau dan Distrik Kepulauan Ayau. Itu ada beberapa pulau di situ dan kalau kita tempatkan di sana maka dia akan mengawal wilayah beranda negara karena dia yang berdekatan dengan Republik Palau seperti itu. Sehingga diharapkan pemerintah pusat dengan hadirnya kru yang sudah datang dari Raja Ampat apabila kembali ke Jakarta maka tolong diinfokan, dimasukkan, diceritakan kepada para pimpinan di sana bahwa
masyarakat kita yang ada di beberapa negara pulau-pulau terluar sangat membutuhkan informasi, sangat membutuhkan hadir pemerintah lewat media-media dan media televisi ini. Kami sangat harapkan ada. Bakti Kominfo melalui program Bakti Siar telah membangun infrastruktur televisi digital kerjasama dengan LPP TVRI sebanyak 30 site di 6 provinsi, di mana untuk Papua Barat Daya sendiri terdapat 12 site infrastruktur TV digital. Infrastruktur tersebut dibangun sejak tahun 2021 dengan tujuan untuk optimalisasi infrastruktur fasilitas Bakti Kominfo di daerah 3T agar memberikan layanan tambahan penyebaran informasi melalui media televisi digital, baik dari pusat maupun lokal, sekaligus sebagai garda terdepan memenuhi hak publik dalam rangka kedaulatan informasi di daerah 3T perbatasan.